Pernah kepikiran nggak, apa sih artinya benar-benar mengenal Tuhan? Jadi bukan cuma sekedar tahu tentang Dia, tapi beneran kenal gitu. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita coba bedah pertanyaan super mendasar ini langsung dari salah satu karya klasik John Calvin, yaitu Institutio. Kita bakal fokus ke bab 2, apa artinya mengenal Tuhan, dan gimana pengetahuan itu bisa mengubah hidup kita. Oke, pertanyaan yang Anda lihat ini dia intinya. Bagi Calvin, ini bukan pertanyaan teologi yang kaku dan kering loh. Justru ini adalah pertanyaan paling fundamental dalam hidup kita semua. Pertama-tama, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Apa sih yang Calvin anggap sebagai titik awal dari semua kebijaksanaan sejati? Dan ini bukan sekedar pengetahuan yang cuma ada di kepala kita. Menurut Calvin, cuma sekedar ngakuin kalau Tuhan itu ada, ya itu nggak cukup. Ibaratnya kita tahu nama seorang seniman hebat, tapi kita nggak pernah benar-benar menikmati atau memahami karyanya. Banyak orang bisa begitu, tapi pengetahuan yang sejati itu jauh lebih dalam dari itu. Nah, disinilah letak perbedaannya yang keren banget. Calvin membedakan dua hal. Di satu sisi, ada yang namanya spekulasi dingin. Itu pertanyaan-pertanyaan filosofis kayak, apa sih esensi Tuhan? Di sisi lain, ada pengetahuan sejati, yang pertanyaannya jauh lebih personal. Tuhan itu seperti apa buat kita? Jadi, bedanya itu soal hubungan, bukan cuma sekedar teori. Kutipan ini benar-benar nonjok poin yang tadi. Intinya, Calvin seolah-olah bilang begini, udah stop coba-coba memecahkan misteri esensi Tuhan yang nggak terjangkau. Mendingan, fokus deh ke karakternya yang udah dia tunjukin ke kita dan gimana itu nyambung langsung sama hidup Anda. Oke, jadi kalau bukan sekedar fakta, terus pengetahuan yang hidup ini kayak apa dong? Nah, sekarang kita coba lihat lebih dalam lagi karakteristik dari pengetahuan yang sifatnya relasional ini. Ini dia nih kuncinya. Pengetahuan sejati, menurut Calvin, itu adalah sebuah keyakinan yang mendalam tentang peran aktif Tuhan dalam hidup kita. Di sini, sekarang juga. Jadi, dia bukan cuma pencipta yang jauh di masa lalu, tapi juga penopang, pengatur, dan pemelihara kita dari detik ke detik. Dan dari sini muncullah sesuatu yang indah. Saat kita benar-benar merasakan kesempurnaan Tuhan, kebaikannya, kuasanya, hikmatnya, secara alami itu akan melahirkan sesuatu yang Calvin sebut sebagai kesalehan. Nah, bagian ini bisa dibilang jantung dari argumen Calvin, karena kesalehan ini konsep yang penting banget buat dia. Jadi, apa sih sebenarnya yang dia maksud dengan kata itu? Ini dia, definisinya yang kuat banget. Kesalehan itu bukan soal ketaatan buta karena takut dihukum. Bukan. Tapi ini adalah perpaduan unik antara rasa hormat yang dalam, rasa takjub gitu, dan cinta yang tulus. Dan keduanya itu muncul karena kita sadar betapa baiknya Tuhan buat kita. Atau bisa dibilang gini, kesalehan itu respons dari hati. Munculnya itu pas kita sadar kalau, wah, semua hal baik yang kita punya itu datangnya dari Dia. Makanya ketaatan kita jadi sukarela, bukan terpaksa. Semuanya didasari oleh rasa syukur dan percaya. Nah, ini pertanyaan yang praktis banget buat kita semua renungkan. Kalau setiap hal baik dalam hidup Anda itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan dan Dia mengatur segalanya dengan bijaksana, gimana itu mengubah cara Anda melihat hari-hari yang baik dan juga hari-hari yang buruk? Oke, sekarang dari hati kita pindah ke tangan. Yuk kita lihat gimana semua ini harus berujung pada tindakan nyata. Soalnya, bagi Calvin, pengetahuan dan kesalehan ini nggak boleh cuma berhenti di hati dan pikiran kita aja. Poin utamanya begini, pengetahuan sejati tentang Tuhan itu nggak pernah diam. Dia itu punya kecenderungan selalu bergerak ke suatu arah. Ini tuh kayak mesin pendorong, sebuah katalis yang punya energi untuk membawa kita ke perubahan dan tindakan yang nyata. Alur prosesnya kurang lebih begini. Dimulai dari kita sadar siapa Tuhan itu, lalu itu menumbuhkan rasa bergantung padanya. Nah, dari situ lahirlah kesalehan, yaitu rasa hormat plus cinta. Dan puncaknya, muncullah ketaatan yang tulus sebagai respons yang alami. Ini adalah perjalanan dari kepala, turun ke hati, lalu bergerak ke tangan. Dan hasil akhirnya, kompas hidup kita disetel ulang, total. Arah utara kita bukan lagi keinginan pribadi kita, tapi keinginan untuk mencerminkan karakter Tuhan yang sudah kita kenal dan kita cintai itu. Dan Calvin nggak main-main. Dia menutup argumennya dengan kalimat yang tajam banget. Baginya, ini semacam ujian akhir. Kalau pengetahuan sejati tentang Tuhan ternyata nggak menghasilkan hidup yang taat, berarti ada yang salah secara mendasar. Dua hal ini nggak bisa dipisahkan.
Dan kita akan akhiri di sini dengan pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Kalau pengetahuan sejati itu selalu menghasilkan buah, maka cara kita hidup sehari-hari adalah cerminan paling jujur dari apa yang sebetulnya kita yakini tentang Tuhan. Jadi pertanyaannya, apa yang dikatakan hidup Anda?